Bayangin, kamu memilih satu latihan sederhana, lalu kamu lakukan setiap hari tanpa skip selama 100 hari penuh, dan itu yang dilakukan. Dan percayalah, aku nggak nyangka hasilnya bisa sampai segini cepat. Gerakannya bukan pull up yang butuh palang mahal, bukan juga deadlift dengan barbel super berat, cuma squat atau bahasa simpelnya jongkok. Tapi jangan salah, di balik gerakan yang kelihatannya simpel ini, ada kekuatan yang bisa mengubah fisik, stamina, bahkan mental. Di video ini, aku bakal cerita semua. Mulai dari proses di hari pertama, sampai efek luar biasa di hari ke-100. Dan gak cuman yang manis-manis saja, aku juga bakal kasih tahu sisi gelapnya karena latihan squat setiap hari tanpa henti, kalau nggak hati-hati, bisa jadi bumerang buat tubuhmu. Kenapa memilih squat? Jawabannya singkat, yaitu efisien. Satu gerakan ini melibatkan banyak otot sekaligus. Paha depan, paha belakang, bokong, pinggul, sampai punggung bawah. Artinya, dengan satu gerakan, kamu bisa melatih hampir seluruh tubuh bagian bawah plus core untuk stabilisasi. Squat juga termasuk compound movement, gerakan yang mengaktifkan banyak sendi sekaligus. Sehingga jantung ikut terpacu dan kalori yang dibakar jauh lebih banyak dibanding gerakan isolasi. Dan yang paling penting, squat bisa dilakukan di mana aja. Nggak perlu alat, nggak perlu gym, cuma butuh niat dan lantai datar. Hari pertama, hari pertama dimulai dengan semangat membara. Target awal 100 repetisi per hari. Boleh dibagi 5 set kali 20 atau 4 set kali 25. Yang penting totalnya tembus 100. Di hari pertama, rasanya masih oke. Hari kedua, paha mulai panas. Dan hari ketiga, mulai muncul tanda-tanda perlawanan dari tubuh. Otot terasa kaku, lutut agak pegal, dan duduk di kursi rasanya seperti latihan bertambahan. Minggu pertama adalah fase adaptasi. Disinilah DOMS, Delayed Onset Muscle Soreness. Jadi teman setia, otot yang jarang dipakai di intens, tiba-tiba dipaksa kerja keras setiap hari. Rasanya jalan ke dapur kayak naik gunung, naik tangga seperti lari maraton, bahkan berdiri dari kursi pun butuh mental battle. Tapi di sisi lain ada rasa puas setiap kali checklist 100 squat di hari itu berhasil dicoret. Minggu kedua, form squat mulai membaik. Awalnya lutut suka maju terlalu jauh, punggung agak membungkuk. Sekarang lutut sejajar ujung kaki, punggung netral dan depth squat makin dalam. Minggu ketiga, otot mulai terbiasa. Squat 100 kali sehari yang awalnya butuh perjuangan setengah mati, sekarang terasa lebih ringan. Masih ada rasa pegal, tapi nggak separah minggu pertama. Perubahan yang terlihat di fase ini, paha terasa lebih padat saat diraba, nafas lebih terkendali saat melakukan squat, perasaan malas gerak mulai berkurang. Hari ke-31 sampai ke-60 di bulan kedua, perubahan mulai nyata secara visual. Celana jeans mulai terasa ketat di paha, tapi bukan karena lemak, melainkan massa otot yang bertambah. Stamina meningkat drastis. Kalau dulu 100 squat adalah target harian yang berat, sekarang bisa dilakukan sebagai pemanasan sebelum latihan yang lain. Secara ilmiah, di fase ini tubuh sudah melewati tahap adaptasi awal. Otot mulai membangun myofibril baru Otot mulai membangun miofibril baru, yang berarti kekuatan dan ketebalan otot meningkat. Kapilarisasi juga membaik, pembuluh darah kecil di otot berkembang, memperbaiki aliran oksigen dan nutrisi. Efek di kehidupan sehari-hari. Jalan lebih cepat tanpa ngos-ngosan, naik tangga jadi hal biasa, saat jongkok untuk mengambil sesuatu, gerakan terasa stabil. Di titik ini, rasa malas nyaris nggak ada. Yang ada justru rasa sayang kalau skip sehari, karena progres sudah terlalu jauh. Hari ke-61 sampai ke-100, bulan ketiga, adalah fase puncak. Bentuk otot paha dan bokong makin jelas. Paha depan punya garis otot yang mulai kelihatan, dan paha belakang lebih kencang. Core ikut mendapat efek besar karena setiap squat melibatkan otot perut dan punggung bawah untuk stabilisasi. Perut terasa lebih rata dan kuat. Postur tubuh juga membaik.
Tanpa sadar kamu berdiri dan berjalan lebih tegak. Tapi fase ini juga mulai memunculkan tanda overuse. Lutut sedikit nyeri kalau volume terlalu tinggi. Sendi pinggang kadang butuh peregangan ekstra. Untuk mengatasinya, coba mulai memasukkan variasi. Sumo squat untuk paha dalam, jump squat untuk kekuatan eksplosif, split squat untuk keseimbangan, dan fokus ke satu kaki. Variasi membuat otot tetap terkejut, menghindari kebosanan, dan mengurangi beban pada titik sendi yang sama. Secara ilmiah, kenapa squat bisa memberikan perubahan besar? Karena gerakan ini memicu respon hormonal yang signifikan. Setiap kali melakukan latihan kumpulan seperti squat, tubuh melepaskan hormon testosteron dan growth hormone. Keduanya penting untuk pertumbuhan otot, pembakaran lemak, dan regenerasi sel. Squat juga melatih stabilisasi neuromuskular. Otot dan saraf belajar bekerja sama lebih efisien. Hasilnya, koordinasi gerak membaik dan resiko cedera berkurang. Kalori yang dibakar juga cukup besar. 100 squat dengan tempo sedang bisa membakar sekitar 35-45 kalori. Kalau dilakukan setiap hari selama 100 hari, itu setara dengan kurang lebih 3.500-4.500 kalori dan hampir setengah kilogram lemak hanya dari satu gerakan ini. Tentu saja ada efek samping dan resiko. Nyeri lutut karena beban berulang tanpa pemulihan, nyeri punggung bawah jika postur bungkuk, dan overtraining yang membuat performa menurun. Solusinya, gunakan teknik sempurna di setiap repetisi, kurangi volume jika tubuh kita istirahat, serta lakukan pemanasan dan peregangan sebelum dan sesudah latihan. Postur tubuh membaik, core lebih kencang, dan disiplin mental terbentuk karena konsistensi tanpa skip. Yang paling berharga, kepercayaan diri meningkat karena kamu tahu kamu bisa komitmen pada sesuatu selama 100 hari penuh. Punya waktu ke gym, squat adalah jawabannya. Bisa dilakukan di ruang tamu, kamar tidur, atau bahkan dapur sambil nunggu air mendidih. Tidak ada alasan, gak punya alat, atau gak punya waktu. Yang dibutuhkan hanya tubuhmu sendiri dan kemauan untuk mulai. Setiap repetisi squat yang kamu lakukan di rumah adalah langkah kecil menuju tubuh yang lebih kuat, lebih sehat, dan lebih siap menghadapi masa depan. 100 hari squat tanpa skip memang tantangan besar, tapi kalau teknik benar, intensitas terkontrol, dan nutrisi cukup, hasilnya benar-benar nggak masuk akal. Pertanyaannya sekarang, siapa di antara kalian yang berani mencoba? Dan kalau mau nyoba, berapa squat yang bakal kamu targetin tiap harinya?